Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita mari akan renungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari baru yang Tuhan rahmati bagi kami. Kami boleh merhayati minggu-minggu Advent, masa raya Natal. Mari Engkau berkati kami dengan hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kitab Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah saudara, tema kita adalah Natal, bicara tentang kasih Allah tanpa syarat. Natal, bicara tentang kasih Allah tanpa syarat. Nah saudara, waktu saya mempersiapkan tema renungan ini, saya digelisahkan dengan pertanyaan, apakah benar bahwa kasih Allah itu tanpa syarat? Apakah benar tanpa syarat apa-apa kasih Allah itu? Nah saudara, sebetulnya jawabannya adalah bahwa kasih Allah yang tanpa syarat itu bukan berarti tanpa harga atau murahan, bukan. Nah, atau supaya kita lebih paham, sesungguhnya kasih Allah itu sebetulnya bersyarat. Kasih Allah itu sebetulnya bersyarat. Tetapi syaratnya itu sudah dibayar lunas oleh Allah sendiri di dalam Kristus. Sekali lagi, bahwa sebetulnya kasih Allah itu bersyarat. Tetapi syaratnya itu sudah Dia bayar lunas oleh Allah sendiri di dalam Kristus. Sehingga ketika kasih itu sampai kepada saudara dan saya, kepada kita semua, maka kasih itu menjadi kasih tanpa syarat. Itulah sesungguhnya makna dan filosofisnya. Nah perhatikan Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini tidak dikatakan bahwa ketika kita benar, Tuhan terus mati bagi kita. Atau ketika kita sedang mengaku Dia Tuhan, barulah kemudian Tuhan mati bagi kita. Tidak. Justru di saat kita masih berdosa, Tuhan mati bagi kita. Dan inilah sesungguhnya menunjukkan bahwa kasih Allah itu adalah kasih tanpa syarat. Dan kasih tanpa syarat dari Allah ini hendak menegaskan tentang dua hal. Yang pertama, bahwa betapa seriusnya dosa itu. Itu sesungguhnya. Saudara pernah dikecewakan, disakiti, dilukai, difitnah, dikhianati bukan? Bagaimana ketika saudara mengalaminya, saudara bersedih, saudara marah, saudara kecewa, dan saudara begitu sangat menderita karenanya. Nah, saudara tahu mengapa itu terjadi? Itu karena dosa. Betapa dosa begitu besar. Itulah sebabnya karena dosa begitu serius inilah, maka Dia mengasihi kita tanpa syarat. Hal yang kedua adalah karena apa? Betapa besarnya kasih Allah itu. Jadi kasih tanpa syarat hendak menunjukkan bahwa betapa besarnya kasih Allah itu. Ya, ada ungkapan yang berkata bahwa kita itu rela mengorbankan apa saja untuk orang yang kita kasihi. Tetapi apakah kita juga bisa rela mengorbankan orang yang kita kasihi hanya untuk mendapatkan apa saja? Nah itu satu silogisme berpikir kita. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan, atau kata lain mengorbankan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, untuk mati bagi saudara dan saya. Inilah sesungguhnya kasih tanpa syarat. Ya, maka apakah masih belum cukup kasih Allah bagi saudara dan saya? Ya, maka saudara sebetulnya sangatlah tidak pantas orang percaya atau orang Kristen berdoa seperti ini. Ya Allah, apakah Engkau mengasihi aku? Kalau benar Engkau mengasihi aku, sembuhkanlah penyakitku. Ya, untung saya bukan Allah ya. Kalau saya jadi Allah pasti ini tersinggung sekali. Aku memberikan anakku, masih kurang toh, ya kan?
Masih belum cukupkah? Masih lagikah engkau bertanya, apakah aku mengasihi kamu? Saudara, perhatikan dan ingat baik-baik. Menyembuhkan segala sakitmu, memulihkan rumah tanggamu, ekonomimu, anak-anakmu jauh lebih mudah daripada mengorbankan anakku sendiri yang satu-satunya bagi kamu. Maka saudara, coba kita memposisikan diri kalau ini ada pada pihak kita. Maka implikasi dan aplikasinya adalah mari kita hidup dalam kasih. Mari kita saling mengasihi dengan kasih tanpa syarat. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih tanpa syarat. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ayat 19 berkata kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yohanes 5:16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Karena itu marilah kita mengasihi satu dengan lainnya dengan kasih tanpa syarat. Bukan karena ada maunya, bukan karena satu suku, satu daerah, satu kelompok, bukan karena dia baik, bukan karena dia kaya, bukan karena dia berpengaruh, dan lain-lain. Melainkan sekalipun dia adalah musuh kita, marilah kita mengasihinya, bahkan memberkatinya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk dapat merayakan Natal di tahun ini dengan kasih tanpa syarat. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan dan berkatilah dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Selamat merayakan Natal di tahun ini. Amin.